Halo, jumpa lagi dengan kami di channel MT Saka. Kali ini kita akan menuju ke wisata The Picnic Prigen. Nah, ini kita datang dari arah Pandaan ya, dari arah Pandaan menuju ke Trawas. Di depan itu ada pertigaan, langsung belok ke kiri ya. Di situ sudah ada gapuranya sudah tertulis wisata The Picnic. Nah, mulai dari sini nanti jalannya agak sempit sih, nggak terlalu sempit amat lah, masih cukup lah untuk mobil, masih enak jalannya. Nah, ini nanti sudah mulai menanjak di sini. Di depan itu tidak terlalu banyak bangunan, nanti yang naik ke atas lagi baru ada beberapa villa mewah. Nah, yang di pojokan itu sudah mulai terlihat, itu villa kosong itu. Jalannya lumayan bagus sih kalau di sini. Cuma nanti pas habis melewati loket pembayaran itu aja, itu nanti agak ekstrem sedikit. Di depan itu ada tikungan tajam itu, jadi tikungan ke kiri dia langsung menanjak pas di pos depan itu, jadi jalannya kayak dibikin zigzag begitu dia. Jadi di sini agak harus pelan-pelan di sini, jadi dia belok ke kiri tapi langsung menanjak dia ini. Habis belok kanan ini kita masih tetap lurus ya. Di depan itu ada tanjakan ke kanan, namun bukan itu jalannya, jadi masih tetap lurus. Biasanya ada petunjuknya, cuman yang pas di titik tadi itu tidak ada rambu-rambunya, rambu-rambu petunjuk ke The Picnic. Nanti di depan itu baru ada lagi, ada dipasang tulisan, pasti pertigaan itu tulisan rambu-rambu The Picnic. Jadi tidak semua titik pertigaan terpasang. Nah, seperti yang di depan itu. Nah, itu baru ada papannya lagi, papan tulisan ke The Picnic. Jadi ambil ke kanan lagi. Setelah ini sudah mulai terlihat bangunan villa mewah, beberapa villa mewah. Nah, itu sudah mulai dekat. Setelah bangunan villa ini nanti di depan ada lagi di sebelah kiri dan kanan itu ada bangunan villa juga, villa besar mewah juga megah, sudah mulai dekat. Nah, ini sudah terlihat lagi terpasang rambu-rambu, jadi itu kita tetap lurus untuk ke The Picnic. Nah, setelah villa mewah ini nanti di depan itu ada terlihat kayak bangunan seperti bambu, jadi tugu seperti bambu itu yang di ujung sana itu. Nah, itu sudah mulai terlihat loket untuk pembayaran, jadi di pintu masuknya di situ nanti. Untuk pembayarannya itu anak-anak 5 tahun ke atas baru dikenakan tiket, jadi 5 tahun ke bawah itu masih gratis, di bawah 5 tahun. Jadi mulai dari 5 tahun ke atas sudah dikenakan tarif.
Nanti dari loket ini langsung belok kanan ya. Untuk ke arah parkiran atas itu langsung belok kanan. Nah, cuman nanti agak hati-hati ya, karena agak ekstrim sedikit. Dia tanjakan terjal langsung belok kiri nanti di sini. Nah, ini kita langsung ke kanan. Nah, di depan itu agak nanjak. Ini usahakan gigi 1 lah. Kalau usah di sini gigi 1. Karena dia langsung belok ke kiri ini dari sini. Nah, setelah belok kiri nanti agak sempit, jadi mobil tidak bisa berpapasan di sini, tidak bisa. Tapi sudah ada petugas yang ngatur. Jadi kalau kita masuk nanti tidak ada yang turun dari atas itu, karena jalannya sangat ngepres ini. Nah, mulai dari sini udah sempit, tapi jalannya dicor ini. Jadi jalan semen ini, dicor dengan semen. Jadi kalau ada yang lewat begini mereka digilir. Jadi kalau ada yang naik, yang dari atas tidak boleh turun dulu. Itu mereka sudah kontak yang di atas. Jadi ada yang ngatur untuk parkirannya sudah. Jadi jalannya masih satu arah ini, tidak bisa berpapasan di sini. Nah, itu di depan sudah terlihat tempat parkirnya. Nanti kita diarahkan sama petugasnya. Jadi lokasi parkirnya itu setelah kafe. Nanti di sebelah kiri itu ada kafe itu. Nah, sudah mulai terlihat. Setelah ini lokasi parkir di sebelah kiri. Nanti kita diarahkan oleh petugasnya. Jadi yang pertama tadi juga tempat parkir mobil, namun kita disuruh yang paling atas. Nah, itu mereka sudah mengarahkan. Jadi kita parkir di sebelah kiri nih yang paling atas. Nanti dari tempat parkir ini kita turun ke bawah. Jadi lokasi wisatanya di bawah tempat parkir ini ya. Nanti kita lihat di situ. Kita jalan ke bawah, kita review nanti. Jadi kita urut mulai dari tempat parkir atas. Nah, ini pos petugas parkirnya di situ. Mereka yang jaga parkiran. Ini jalannya ini. Ini yang di sini di paving. Yang di bawah tadi ada semen sedikit. Cuman yang di sini mulai di paving. Itu parkiran mobil yang bawah itu, yang di sebelah kanan itu. Setelah parkiran itu baru lokasi wisatanya. Jadi kita yang pertama nanti akan ketemu dengan kafe. Jadi semacam kafe atau restoran begitu. Nanti bisa makan di situ, makan sambil nongkrong sambil ngopi juga bisa di kafe itu. Untuk motor juga parkirannya di sini ini. Ini parkir motor. Jadi sebelum parkiran mobil tadi, parkiran motor di situ. Nah, ini kita sudah mulai masuk dari atas kita. Nah, ini arah ke kanan, kita di sebelah kiri itu ada kolam. Namun kita lurus nanti ketemu kafe dulu. Nah, ini kolam untuk tempat santai ini. Jadi kita bisa pesan makan di kafe itu, terus kita nongkrong di kolam ini. Bisa juga untuk taman bermain untuk anak-anak. Jadi mereka bisa bermain air di situ. Nah, ini penampakan ini kafenya. Untuk harganya juga tidak terlalu mahal juga, cukup terjangkau lah di situ. Dari kafe ini kita turun ke bawah terus. Di sini ada kursi-kursi juga yang dari kafe itu. Jadi kita bisa nongkrong di sini juga. Untuk wisata the piknik ini cukup luas juga tempatnya. Dari kafe ini kita turun lagi ke bawah. Di situ nanti masih ada tempat nongkrong juga di situ. Kita lurus lagi nanti
di sebelah kanannya kafe agak ke belakang itu nanti di situ ada eh, wahana apa ini, semacam flying fox itu di situ untuk outbound itu. Dari situ kita geser ke kiri, di sini area camping ground ya. Untuk area campingnya sendiri dia sudah didesain, jadi di bawahnya tenda itu dia sudah dikasih papan kayu, jadi semacam dikapling dengan papan kayu begitu, seperti yang di depan ini. Nah, di atas kayu-kayu itu kita bisa mendirikan tenda. Sama juga nanti yang di depan sana juga. Jadi tendanya itu tidak di rumput atau di atas tanah, tapi di atas papan-papan kayu begitu. Jadi kalau hujan dia tidak basah, karena di bawahnya kan terlindung oleh papan-papan kayu seperti yang di sebelah kanan itu. Nah, itu papan-papan kayu itu disediakan untuk mendirikan tenda. Jadi dari kafe turun ke bawah itu sudah area camping groundnya. Jadi kita bisa camping di situ. Di dekat area camping di sini ada wisata berkuda. Jadi untuk anak-anak juga dewasa juga bisa wisata berkuda di sini. Ini harga tiketnya ya, harga tiket untuk berkuda. Untuk kudanya sendiri di sini sudah jinak. Jadi seperti yang di depan itu anak-anak kecil itu mereka dilepas. Jadi anak-anak itu bisa berkuda sendiri. Jadi kudanya itu tidak liar, jadi gampang untuk dikendalikan. Nah, itu anak-anak kecil itu dia dilepas begitu saja. Jadi kudanya itu seperti menurut gitu ya sama anak-anak itu. Nah, jadi langsung aja dia naik langsung bisa. Jadi memang sudah terlatih kudanya. Biasanya kan didampingi sama ini pelatihnya. Nah, cuman ini dua-dua ini anak kecil semua, tapi dia dilepas begitu saja. Jadi agak ngeri-ngeri kalau belum terbiasa. Cuman ini saya lihat memang kudanya nurut gitu ya. Memang sudah terlatih kudanya itu. Nah, dari area berkuda ini kita turun lagi ke bawah. Ini nanti di situ ada beberapa spot foto di bawah situ. Nah, ini sebelah kanan ini masih area camping ya. Itu ada beberapa pengunjung yang mendirikan tenda, mereka bercamping menginap di situ. Cuman untuk area campingnya hari ini dia tidak terlalu ramai. Saya lihat cuman ada 2 tenda saja. Yang pertama tadi sama yang di depan itu. Nah, kita turun terus ke bawah. Ini ada di sebelah kiri ini semacam ini, nanti ketemu kandang nanti di depan itu, kandang kambing itu. Ini tenda yang kedua, ini tenda pengunjung camping ini. Jadi dari atas kami ke bawah tadi cuma ada 2 tenda saja. Cuman yang di sini dia terlihat tanah, jadi rumputnya tidak begitu banyak. Jadi kalau untuk camping lebih bagus yang di atas tadi, itu rumputnya masih hijau. Jadi untuk kalau hujan tidak terlalu ini becek. Nah, itu taman bunga di situ untuk spot foto di situ. Jadi kita dari taman bunga ini kita turun, di situ ada beberapa payung yang sudah tergantung di atas. Nah, itu sudah terlihat ada yang berfoto di situ, selfie. Dari taman payung ini kalau kita turun lagi
turun ke kanan itu ketemu Taman Kelinci. Di situ untuk anak-anak bisa membeli sayur wortel di situ. Jadi nanti bisa dikasih makan ke kelincinya. Nah, ini tempatnya untuk pintu masuknya ke Taman Kelinci. Nah, di situ kita bisa beli sayurannya, sayuran wortel. Harga pakannya itu 5.000 ya, seperti yang tertulis di situ. Untuk tiket masuknya ke Taman Kelinci 10.000. Jadi kalau kita masuk sama beli pakannya totalnya 15.000. Tiket masuk 10.000, untuk beli wortelnya, untuk pakan kelincinya 5.000. Nah, ini penampakan dari Taman Kelinci ya. Taman Kelincinya The Picnic. Ada beberapa kelinci kemarin tuh, kami sudah hitung ada beberapa itu. Dari Taman Kelinci ini kita lurus lagi turun ke bawah. Turun ke bawah itu nanti di situ sudah ada semacam semacam panggung mungkin untuk acara-acara tertentu yang di depan itu nanti paling ujung sendiri. Jadi dia ada bangunan semacam cor-coran di atas itu kami lihat untuk acara-acara itu mungkin didesain untuk acara tertentu itu. Jadi di depan ini kita turun lurus, itu sebenarnya pintu masuk yang bawah, cuman tadi karena kami parkirnya di atas, jadi kami review dari atas ke bawah, jadi dari area parkiran atas. Nah, itu yang bangunan yang di depan itu, depan kanan itu ada beberapa fasilitas kayak speaker itu semacam panggung itu. Nah, ini pintu masuk yang bawah ini. Jadi kalau kami perhatikan dari bawah sini tuh semacam pintu masuk. Di sini ada kayak penyewaan tenda di sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini warung, yang kanan itu juga semacam jualan makanan. Nah, ini di atasnya Taman Kelinci itu ada musola. Jadi bangunannya cukup unik juga, terbuat dari bambu. Nah, yang pertama ini tempat wudhu. Nah, yang kita lihat ini musolanya. Jadi udaranya cukup dingin, terus dengan bangunan bambu ini terlihat sangat bagus. Jadi sangat unik. Kita bisa sholat di situ. Di bawah musola nanti rencana itu untuk kolam renang, itu masih dalam tahap pembangunan itu. Nah, di bawah area camping tadi, di sini ada spot-spot foto. Ini yang taman bunga tadi di situ. Di situ ada di tengah itu yang warna putih itu. Nah, itu untuk kita bisa duduk di situ. Jadi kita bisa berfoto bersama keluarga. Jadi mirip-mirip di Selecta kalau kami perhatikan ini. Untuk bunga-bunganya ini sangat bagus sekali ini. Nanti dari tempat bunga ini kita geser ke kanan lagi, nanti ada beberapa tempat spot-spot foto. Nah, ini yang dari tenda tadi, area camping, kita turun ke bawah kanan ya. Nah, di depan itu
disediakan tempat foto, jadi kita bisa foto dengan background bukit yang di utara itu. Jadi beberapa pemandangan pegunungan. Jadi di situ ada yang pertama gazebo, jadi kita ketemu gazebo. Setelah itu kita ketemu panggung di situ, disediakan panggung, jadi kita bisa naik di situ. Nanti kita pakai foto. Nah, ini kita bisa naik di situ, kita pakai foto bersama keluarga. Namun kalau kita foto dari atas langsung, nanti dapatnya view-nya yang di belakang itu pemandangan gunung, sangat bagus sekali. Cuman agak hati-hati naiknya itu, karena tempatnya rawan, jadi tidak ada pelindung pagernya di samping kirinya itu. Jadi anak-anak itu harus diperhatikan pada saat di atas itu. Nah, ini kita jalan lagi balik ke arah cafe tadi, namun kita review ini tempat campingnya seperti ini. Jadi yang di atas papan ini papan kayu ini kita bisa mendirikan tenda di sini. Jadi dia sudah dipetak-petak begitu. Untuk area campingnya sudah dibagi-bagi, disediakan papan kayu. Ini area camping yang paling bawah ini. Area camping yang paling bawah. Kita naik lagi ke atas. Nah, itu tenda yang tadi itu, yang mereka lagi camping itu di situ. Dari sini kita naik lagi, nanti kita akan menuju ke kolamnya, kolam yang tempat santai tadi, di dekat restoran tadi. Kita akan lihat kolamnya lebih dari dekat situ ya. Ini masih di area camping. Nah, dari sini kita akan ke kanan, itu yang tempat kafenya tadi. Dari area camping tadi kita naik terus ke kanan. Nah, ini penampakan daripada kolamnya. Di situ sudah tersedia beberapa gazebo, ada kursinya. Itu tempat kita nyantai, nongkrong di sini. Di sini juga ada tikar yang sudah disediakan. Jadi kalau kita mau nyantai di tikar di atas rumput ini juga bisa. Ini kolamnya, ini kolam buatan ini. Jadi mereka bikin kolam buatan, ada beberapa kolam. Jadi ini yang paling atas. Nanti setelah itu airnya turun ke bawah di kolam kedua dan ketiga. Jadi airnya itu dari atas ngalir. Nah, ini pancuran yang di atas. Dari sini dia mengalir ke kolam pertama. Setelah kolam pertama dia turun lagi ke kolam kedua, dan nanti yang paling bawah ada kolam ketiga. Jadi total ada 3 kolam di sini. Oke, inilah penampakan dari tempat wisata di piknik. Jadi sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.